Sejak awal kita hidup, kita akan selalu dihadapkan dengan suara. Setiap harinya, kita akan mendengar berbagai suara yang memiliki berbagai warna dalam hidup kita. Dari suara untuk berkomunikasi, suara yang membuat kita senang seperti suara saat kita menang dalam bermain video game, suara yang membuat kita sedih seperti dialog dari sebuah anime yang menyentuh hati kita, sampai suara yang membuat kita ketakutan, seperti petir yang datang secara tiba-tiba. Lalu, apa jadinya ketika seorang manusia dapat mengontrol suara yang ia buat? Apa yang terjadi jika seorang manusia dapat membuat berbagai warna emosi dari suara yang ia buat? Apakah suara yang dibuat oleh manusia itu tidak akan membuat kekacauan di dunia ini? Untungnya, kita tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan jawaban itu. Jawaban dari pertanyaan itu adalah seni, terutama musik seni. Musik sangat berarti bagi banyak orang, karena musik tersebut memiliki suatu arti yang dapat dirasakan oleh banyak orang, atau dengan kata lain, mudah untuk direlate. Contohnya, gue sangat suka dengan penyanyi Jepang yang baru saja booming di era 2020-an ini, yaitu Ado. Gue sangat suka dengan semua lagu, cover, bahkan meme yang telah Ado buat. Alasannya adalah gue sangat merasa kalau arti dari lagu Ado memiliki arti yang indah, namun secara bersamaan, lagu tersebut memiliki sisi gelap di baliknya. Sehingga seakan-akan gue dapat melihat berbagai warna yang digambarkan pada sebuah kanvas kosong di musiknya Ado. Selain itu, beberapa dari lagunya Ado bikin gue merasa kalau lagu tersebut mendeskripsikan peristiwa yang pernah gue alamin dengan baik. Gue juga yakin kalau kalian pasti memiliki seorang musisi yang sangat kalian suka, hingga merasakan hal yang sama seperti gue. Namun, kita semua tahu kalau seorang manusia tidak akan mungkin disukai oleh semua orang yang pernah ia temukan. Gua rasa hal ini bisa terjadi karena pengalaman unik setiap individual dengan berbagai peristiwa dan budayanya masing-masing. Sehingga setiap musisi atau musik pasti memiliki penyuka uniknya masing-masing dan akan berbeda-beda, tidak mungkin ada yang 1:1 sama. Gua rasa hal tersebut juga berlaku dengan karakter ini, yaitu Kaori Miyazono. Saat kecil, Kaori Miyazono tersentuh dengan musik dan warna yang dibuat oleh Arima Kosei, dan itulah awal mula dari karir musiknya Kaori. Namun, karena kondisinya, ia sadar kalau waktu di dunia ini tidak akan lama lagi, sehingga ia melakukan berbagai hal yang ia mau tanpa memperdulikan kondisinya. Salah satu hal itu adalah membuat musik yang dapat mencapai Arima Kosei. Arti mencapai dalam konteks ini adalah mencapai hatinya Arima Kosei. Kaori ingin memenangkan hatinya Arima Kosei dengan suara yang ia buat dari alat musiknya. Meskipun Kaori tahu kalau ia harus membuat satu kebohongan kecil agar setidaknya Arima Kosei akan mendengarkan musik yang ia buat sekali saja. Sehingga setidaknya Kaori akan tenang, karena ia tahu setidaknya ada satu orang yang selalu menyimpan suara musik yang dibuat olehnya di dalam hatinya. Sangat indah bukan? Suara yang dijadikan musik ini dapat membuat seseorang tergerak, seakan-akan alam yang memberitahunya untuk bergerak. Yang terakhir, surat dari Kaori tersebut memiliki sebuah arti. Sebuah terima kasih dari hati Kaori kepada Arima Kosei, bahwa musik yang ia buat dapat mencapainya dan Arima dapat menerimanya sepenuh hati, dan juga sebuah permintaan maaf karena berbagai kekurangan yang Kaori lakukan kepada Arima dalam jangka waktu yang pendek itu. Terima kasih telah mendengarkan podcast yang pendek ini. Subscribe kalau kalian setuju musik itu indah. Semoga bermanfaat. Ciao.